Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu ya secara online untuk membahas materi yang selanjutnya. Oke, kita review ya materi untuk fungsi finansial ya. Dek, ada konsep ya sebelum kita masuk ke perhitungannya. Nah, sering nggak kalian kalau sedang ke mall gitu ya, kalau sekarang jarang kali ya ke mall ya, ada tawaran rumah atau tawaran mobil dengan harga yang menggiurkan, dicicil gitu ya. Ternyata pada saat kita hitung menggunakan fungsi finansial yang ada di Excel, yang mungkin orang-orang tidak banyak mengetahui fungsi ini gitu ya, itu ternyata kita ruginya lumayan loh gitu kan. Kalau kita hitung itu yang contohnya harga rumah 300 juta, kemudian kita cicil tiap bulan misalnya 3 juta. Nah, itu kalau pas masa tahunnya udah habis gitu ya, itu ternyata lumayan. Ya, yang harus kita bayarkan ternyata bisa 2 kali lipatnya. Nah, oleh karena itu, kalau saran saya sih kita harus invest yang cukup ini ya, cukup layak sehingga ya kita tidak apa ya, tidak kehilangan value yang ada gitu ya. Oke. Nah, ini fungsi finansial ya. Jadi kenapa sih ada bunga? Mungkin ada yang tanya ya. Karena memang penerimaan 1000, nilai 1000 di hari ini berbeda dengan nilai 1000 di masa lalu sama yang akan datang. Kalian dapat uang 1000 saat ini nih, sama nggak dengan 10 tahun yang lalu? Beda ya? Beda, Bu. Beda. Dengan 10 tahun yang akan datang? Beda. Ya. Itu yang kita sebut dengan opportunity cost. Nah, ya, dengan biaya kesempatan warna hitam. Nah, ya, opportunity cost. Nah, ini sudah dibaca ya tadi ya. Oke, kita langsung ke nilai-nilainya. Future value, nilai masa yang akan datang. Contoh, komtinya siapa nih komti? Ada komtinya? Arya, Ibu. Saya, Bu. Siapa? Arya, Bu. Oh, Arya. Arya mana Arya? Saya, Bu. Oke, Arya berencana menikah tahun berapa, Arya? Arya? Maaf, Ibu, putus-putus. Terdengar suara saya? Halo Arya, berencana menikah tahun berapa? Mungkin umur 25 ke atas. Sekarang? Bu. Sekarang usia Arya berapa tahun? Masih 18, Bu. Oke, berarti sekitar 7 tahun lagi ya. Misalnya gini, Arya mau menikah 7 tahun lagi. Sorry. Kan ini future value ya. Misalkan gini. Arya punya tabungan saat ini, misalkan dapat hadiah 10 juta. Nah, tiap bulan Arya menyisihkan uang jajan sebesar 200.000. Berapa uang Arya 7 tahun yang akan datang? Itu nilainya future value. Ya. Kalau kita pakai ya misalnya ini saya Nah, gimana, Dek? Nah, kan sudah belajar nih. Tadi ya, Arya saat ini tadi nabung berapa tadi Arya? Saya sebutkan. Lupa saya. Berapa tadi? Ada yang masih ingat? 10.000, Bu. 10 juta. Hah? Masa 10.000 sih? Berapa tadi? 10 juta ya, asumsikan ya. Oke, misalnya Arya punya uang saat ini 10 juta. Ini nilai apa deh 10 juta? Nilai saat ini ya, namanya present value. Nilai saat ini, gitu ya. Kemudian tiap bulan Arya nabung, gitu kan ya. Arya nabung 100.000. Nah, ini nabung. Namanya nilai PMT.
Gitu ya. Berapa uang Arya 7 tahun yang akan datang? Nah, oke. Kalian perhatikan, ini merupakan contoh dari nilai yang akan datang. Nah, ada ini ya, rumus-rumusnya kalau kalian belum paham, itu ada komponennya rate gitu ya, N per PMT PV type. Jadi ada namanya rate, kemudian N per PMT PV type. Oke, apa itu rate? Rate itu tingkat bunga. Ya. Kemudian N per itu adalah periode atau lama penyimpanan atau lama kita menabung gitu ya. Kemudian ada nilai PMT. Ya. Nah, nilai PMT ini adalah penerimaan atau pembayaran secara berkala. Jadi di sini ini namanya payment ya. Penerimaan atau pembayaran secara berkala. Atau ini sudah ditentukan. Misalnya gini tadi, Arya menabung tiap bulan. Nah, itu namanya maksudnya ke PMT, ya, nilai payment. Oke, terlihat deh Excel saya. PV itu merupakan present value, nilai saat ini. Nah, untuk type itu hanya bernilai 2, yaitu 0 dan 1. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Oke. Nah, untuk mengerjakan fungsi finansial ini, yang harus kalian pahami adalah samakan dulu ya satuannya. Contoh gini, kalau kita dulu pernah belajar jarak misalkan ya, kakek berlari sejauh 1 kilo. Misalnya gini. Kemudian nenek berlari sejauh misalnya 1000 cm. Adik berlari sejauh 10.000 meter gitu ya. Berapa totalnya gitu kan misalnya. Nah, Dek, pada saat kalian membuat seperti ini, hal yang pertama kali dilakukan apa? Saya mau nanya dulu. Diapain dulu? Halo? Disamakan satuannya, Bu. Samakan satuannya. Biasanya satuan diubah ke yang terkecil gitu ya. Kalau kita pernah belajar ada istilah km, hm, dam, meter, desi, senti, mili gitu ya. Maka ini diubah ke satuan senti gitu kan. Nah, sama Dek. Nanti pada saat mengerjakan fungsi finansial harus disamakan dulu satuannya. Ubah yang terkecil, yang terendah. Supaya apa? Lebih enak menghitungnya. Boleh nggak Bu diubah ke satuan terbesar? Boleh. Tapi nanti kita agak repot gitu ya. Nah, yang kedua adalah kalian tentukan sign-nya. Apa itu sign? Sign itu tanda. Ini harus diperhatikan. Tanda itu ada plus sama ada minus. Ya. Plus itu artinya kita mendapatkan uang. Ya. Kalau minus kita berarti mengeluarkan uang. Nah, di sini kalian perhatikan bahwa acuannya itu hanya boleh antara gitu ya, nasabah dengan pihak yang meminjami. Entah itu pihak bank, koperasi atau yang lainnya. Ini adalah yang meminjami. Yang meminjami. Ya. Contohnya gini, coba perhatikan pernyataan saya. Saya menabung. Plus apa min, Dek? Boleh dibuka? Boleh di-unmute? Yuk. Tolong lebih aktif ya. Saya kalau misalnya kalian nggak nanya, saya bingung kalian sudah paham atau enggak. Karena saya ngajarnya dua arah ya.
Oke, saya mau nanya. Kalau saya menabung, min atau plus? Minus. Minus, Bu. Ya, karena kita mengeluarkan uang. Kalau saya mengambil uang, berarti nilainya positif. Pertanyaan saya simpel. Contohnya gini. Saya mendapatkan uang 10 juta dari kampus, kemudian saya depositokan semuanya. Min atau plus? Min, Bu. Min bukan. Ayo. Plus, Bu. Minus, Bu. Minus, Bu. Acuannya hanya Minus, Bu. antara nasabah dengan pihak bank. Berarti apa? Min, Bu. Minus ya. Kenapa minus? Karena deposito. Kan saya nggak dapat uang, tapi kan bukan dari bank. Paham ya sampai sini ya? Lagi. Saya mendapatkan uang atau ngambil uang dari bank 20 juta, kemudian saya belikan motor seharga tersebut. Min atau plus? Halo? Plus. Iya, Minus. nilainya plus. Karena kita mendapatkan uang. Jadi acuannya antara nasabah dengan pihak bank. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba mengerjakan soal yang Arya. Gitu ya. Nah, soal Arya ini seperti ini. Ya, ditanya berapa uang 7 tahun yang akan datang. Oke. Maka sebentar ini saya ini dulu ya, kecilkan dulu. Oke. Nah, berarti kan yang ditanya Arya adalah fungsi PV apa FVD? Ini diketahui gitu ya. Ini ditanya. Oke, yang ditanya adalah future ya, nilai yang akan datang. Oke, asumsikan misalnya bunganya gitu ya, 10% per tahun. Coba perhatikan. Ini tadi Arya nabung 100.000 per bulan. Nah, ya. Sudah beda tuh, sudah beda satuannya. Yang satu bentuknya bulan, gitu ya. Yang lainnya bentuknya tahun. Maka harus konsisten. Dijadikan semuanya bentuknya bulan. Bu, boleh nggak per tahun? Boleh, asalkan konsisten. Oke, perhatikan. Berarti 10% kan per tahun. Berarti ini per tahun. Kalau per bulan, berarti tinggal 10% dibagi berapa, Dek? 12. Ya. Gitu ya. Oke, ini saya jadikan percentage. Nah, periodenya. Yang ditanya 7 tahun. Nah, 7 di kolom tahun. Kalau mau jadikan bulan, berarti tinggal 7 dikalikan dengan 12. Paham sampai sini? Paham, Bu. Karena 1 tahun ada 12 bulan. Gitu ya. Kemudian PMT. Nah, di sini kasusnya, Arya ini apakah mengambil atau nabung secara berkala? Ya, yaitu nilai 100.000 dalam bentuk bulan. Berarti PMT-nya adalah 100.000. Nah, min atau plus? Harus diingat tandanya. Karena kalau tandanya salah, hasilnya juga akan salah. Min atau plus, Dek? Minus ya, karena dia nabung. Berarti mengeluarkan uang. 100.000. Gini. Oke. Nah, kalau yang tahun, Bu, ya dikalikan 100.000 itu kan sebulan, berarti tinggal dikalikan 100.000 dikali dengan 12. Konsisten, yang tadi saya bilang ya, diubah satuan harus sama. Nah, sekarang PV. Arya nabung 10 juta. Min atau plus? Min atau plus? Minus. Minus. Ya, 10 juta. Ini sama. Baik nilai yang bulan maupun yang nilai tahun. Tipenya, kalau dikerjakan di awal itu 1. Ya, kalau dilakukan di akhir periode 0. Kalau di soal nggak diketahui, di settingnya adalah 0. Misalnya gini,
1 Januari gitu ya, tahun 2020 berarti masuknya ke awal periode. Atau mungkin kalau dalam bentuk bulan 1 Maret 2020 berarti masuknya ke 1. Tapi kalau ada kata-kata setiap akhir bulan Arya ngambil uang atau nabung, berarti nilainya 0. Kalau di soal nggak diketahui, di setnya 0. Ya. Oke. Nah, EV-nya gimana? Tinggal kita kaliin aja. Rate, N per, gitu ya. PMT, PV, sama type. Gini. Nah, oh berarti 7 tahun lagi uang Arya sebesar 32 juta sekian. Kalau jadikan tahun nilainya agak ada selisih. Gitu ya. Nah, oke. Itu untuk awalan. Soal berikutnya ada di modul ya, contoh. Oke ya. Di sini saya copy dulu ya. Oke. Nah, sudah kelihatan deh soalnya? Terlihat. Sudah ya? Oke, kita coba kerjakan ya. Yang penting kalau konsepnya sudah tahu, soal apapun jadi mudah ya. Pada tanggal 1 Januari 2020, Syahrul nyimpen uang 1,2 di bank dengan bunga 2%, 12% per tahun. Bunga akan tiap 3 bulan. Berapa uang yang diterima Syahrul setelah 2 tahun? Dek, kalau pakai cara manual, gitu kan ya, gimana? Ini sebelum pakai cara finansial ya, ini cara manual dulu. Oh, saldo awal Syahrul 1.200.000. Nah, konsisten. Ini per 3 bulan. Maka paling kecil per 3 bulan. Boleh nggak dijadikan per bulan? Boleh. Tapi tadi konsisten. Ya. Oke, ini saya jadikan per 3 bulan. Nah, bunga berarti kan gini. 12% itu per tahun. Berarti kalau per bulan kan 1%. Paham nggak sampai sini? Halo? Nah, berarti kalau per 3 bulan, 1 kali 3, 3%. Paham kan sampai sini? Ini per 3 bulan. Ya. Berarti di sini bunganya adalah 3%. Nah, periodenya, N per-nya, ini kan 2 tahun. Tapi kan ditambahkan tiap 3 bulan. Berarti gimana? 2 tahun itu sama dengan 24 bulan. Bunga ditambahkan tiap 3 bulan. Berarti 24 dibagi 3. Gitu ya. Ada 8 periode. Ini kalau pakai cara manual dulu ya, Dek ya. Kita coba kerjakan pakai cara manual. Nah, ini saldo awal. Ini bunga. Ini saldo akhir. Coba kalian, ini supaya ada gambaran. Kenapa sih kita perlu pakai fungsi finansial gitu ya? Kenapa nggak pakai cara manual? Oke, berarti ini saldo awalnya seperti yang ini, yang atas. Bunganya berarti gimana? 3% dikali 1,2. Gitu kan ya? Saldo akhir berarti gimana? Saldo awal ditambah bunga. Ya. Nah, saldo awal periode kedua berarti gimana, Dek? Ini sama dengan saldo akhir periode sebelumnya, gitu kan ya? Iya, Bu. Ya, gitu ya. Ya udah, tinggal kita drag aja ke bawah. Oke, kita absolutkan ya. Sorry, berarti ini kita ambil dari sini saja. Ini kali ini kita absolutkan. Supaya nggak berubah ya selnya ya. Oke. Ya. Oke, hasilnya berapa ini?
Nah, 1.520.000 pada akhir 2 tahun. Ya, sekarang kita pakai finansial. Sama kayak tadi caranya. Nah, pakai cara ini ya. Diketahui, ditanya gitu ya. Kalau udah konsepnya tahu, mudah deh ke bawahnya ya. Nah, rate-nya berapa? Rate-nya tadi 3%, karena kita dalam bentuk 3 bulanan. Kalau 1 bulan, Bu, boleh, asalkan konsisten, 1% berarti. Rate-nya berapa? Tadi 8, karena 3 bulan. Kalau 1 bulan, berarti 24, gitu ya. Kalau 1 tahun, ya berarti 2. Itu kan, berarti ini kalau yang soal ini 12%. 12%, gitu ya. PMT-nya, Sarul ngambil uang nggak, Dek? Atau nabung nggak? Di soal enggak. Berarti kita setnya adalah 0, 0, 0, 0. Nabung nggak? Nabung 1,2. Ini. Ya, semuanya sama. Sama-sama. Tipenya karena tadi 1 Januari berarti 1. Gitu ya. Udah sama dengan FV. Boleh kalian buat seperti ini ya, nulis angkanya. 3%, 8, PMT, 1,2, tipe. Itu boleh. Nah, ya lihat, hasilnya akan sama. Ini kebayang dong kalau kita yang ditanya berapa uang Syahrul 50 tahun yang akan datang, misalnya gitu ya. Kebayang ke bawahnya banyak sekali. Dengan cara finansial ini cukup mudah. Gitu ya. Lagi contoh yang lain. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nilai present tadi. Misalnya kalau present itu nilai saat ini. Tadi Arya mau menikah tahun 2000 berapa tadi? Umur 25. Gitu ya. 7 tahunnya lagi berarti tahun 2027 insya Allah ya. Amin. Nah, perlu dana, misalkan gitu ya, perlu dana 100 juta untuk pernikahannya. Berapa uang yang harus ditabung saat ini oleh Arya, misalnya gitu ya, itu nilai present. Nah, untuk nilai present itu sama aja dengan ini, perhatikan, hanya ditukar aja switch posisinya, yaitu PV jadi EV, ini ditanyain jadi PV, gitu ya. Contoh, oke, yang Pak Samsul ya. Kegedean ya. Dah, kelihatan semuanya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Oke, nah hal yang pertama dilakukan adalah cek tahun, bulan, nah, ya, ubah satuannya disamakan dulu. Oke, ini Pak Samsul berharap mendapatkan uang sejumlah 10 juta pada tanggal 1 Januari 2025 untuk menyekolahkan anaknya. Jika bunga tabungan di bank, oke. Nah, perlu diubah ke bulan nggak, Dek? Tidak ya? Tidak kan? Berarti semua adalah bentuk tahun. Nah, rate-nya berapa? Ini mah gampang ya, mudah, 30%. Oke, N-nya periode dari 2025 ke 2020, berarti 5 tahun. PMT-nya dia nabung nggak atau ngambil uang nggak tiap bulan? Nggak harus tiap bulan ya, tiap minggu, tiap tahun. Pokoknya ada kata-kata tiap atau setiap. Yang dilakukan memang selalu seperti itu, continue. Gitu ya. Oh, nggak ada, Bu, berarti 0. EV-nya, dia berharap mendapatkan 10 juta. Min atau plus, Dek? Plus. Plus. Plus, Bu. Plus, Bu. Uang. Kalau plus nggak usah ditulis ya. Tipenya 1. Nah, sama dengan PV gitu ya. Rate, N per, PMT, EV, time. Nah, kenapa nilainya merah gitu ya? Karena dia mengeluarkan uang atau biasanya hasilnya negatif. Tergantung settingan Excel kita. Berarti untuk mendapatkan 10 juta, Pak Samsul harus nabung saat ini 2 juta sekian.
Gitu ya. Oke. Nah, yang lainnya sama aja, tinggal dituker-tuker aja posisinya. Mau cari PMT, mau cari rate gitu ya, sama. Oke. Ya, ini sudah dijelaskan tadi ya. Ini yang tadi namanya anuitas atau payment. Jadi suatu keberlangsungan dari arus kas dan dia berjumlah sama tiap periodenya. Gitu ya. Oke. Nah, untuk PMT dituker-tuker bolak-balik sama aja ya, Dek ya, cuman posisinya aja. Oke ya. Nanti kita bahas di grup ya kalau waktunya nggak mencukupi. Yang kalian mau bahas lagi yang mana? Kalau perpetuity itu nilai PMT dibagi I-nya. Jadi I itu adalah ini ya. Ya. Jadi di sini ada kata kunci dia berlangsung selamanya. Jadi seumur kita hidup gitu ya. Selama kita hidup. Nah, contohnya di sini berapa besar Anda bersedia membayar untuk memperoleh 10.000 per tahun dolar selamanya dengan tingkat bunga ya suku bunga investasi 8% per tahun. Nah, I ini merupakan nilai bunganya. PMT yang di sini. Kalau yang ini ya. Untuk modal, misalkan kalian mau usaha, Dek. Mau usaha untuk mesin gitu ya. Kira-kira mesin yang saya nanti beli balik modal nggak ya dengan omset yang didapatkan? Nah, itu nanti kita bisa tentukan gitu ya. Contohnya seperti ini. Mau beli mesin sekian. Gitu ya. Untung nggak kira-kira ya. Kita bisa menggunakan fungsi NPV atau IRR, Internal Rate of Return. Nah, itu sudah ada di modul ya. Nah, contohnya ini. Bu Enda mau investasi 10 juta, bunganya 10%. Dia ingin dapat gitu ya 3 juta, 4,2, 6,8 gitu. Nah, maka kalau kita hitung menggunakan rumus ya, kita coba ya. Nah, ini sebenarnya sudah ada di modul ya. Nah. NPV. Nah, ini ya. Kelihatan ya? Word saya kelihatan? Halo? Terlihat. Lihat ya. Tinggal dimasukkan aja ke sini, Dek. Di Excel-nya. Kita cari dia untung apa enggak sih gitu ya. Nah, kita masukkan bunganya tadi 10%. Ya, sini 10%. Kemudian ini ada tahun, ini arus kasnya. Dia kan pertama pinjam uang. Tahun ke-0 berarti dia nilainya negatif dong. Ya kan? Dia karena pinjam. Nilai tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Tahun pertama dia ingin mendapatkan uang berapa? 3 juta. Terus ini 4,2 juta. Terus ini 68. Untung nggak? Dicek aja di sininya ya. Jadi sama dengan NPV. Nah, gini ya. Rate-nya 10%, value-nya dari sini. Nah, nilainya positif, warnanya hitam, gitu ya. Berarti menguntungkan. Coba kalau saya pinjamnya 15 juta gitu ya. Kita naikkan ya harga di sininya. Oh, minus, berarti rugi dong, gitu, tidak menguntungkan ya. Yang lainnya kurang lebih sama ya caranya. Yang penting dua prinsip tadi kalian harus pahami, samakan satuannya, kemudian dicek minus sama plusnya, tandanya. Gitu ya. Oke, mungkin cukup ya dari saya. Untuk yang PPT selanjutnya, itu sudah ada videonya tadi ya, bisa kalian cek. Ada pertanyaan sampai sini silakan. Hello?
Ada pertanyaan? Cukup? Cukup Ibu paham insya Allah. Nanti kalau kurang paham di grup, kita buka sesi diskusi, silakan. Misalkan Bu yang kurang paham, misalnya PMT atau IPMT, silakan. Ya, oke. Kalau cukup, saya akhiri kuliahnya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Saya end meeting all ya, Dek ya.